Ya. Apa yang Mira ceritakan kepada saya tentang apa yang sedang Mira alami itu benar, Mira? Sangat benar. Yang kasus rumah tangga, kasus semua yang saya cerita sama Bapak tidak pernah bohong dan tidak ada rekayasa, semua yang benar, Pak. Saya tidak butuh jawaban yang banyak. Saya hanya butuh jawaban satu kalimat saja, benar atau tidak, cuma itu aja. Benar. Saya ulang, Mira, apa yang Mira ceritakan kepada saya tentang apa yang Mira alami itu benar? Benar sekali, Pak. Sangat benar. Apa yang Mira ceritakan tentang apa yang sedang dialami oleh kedua orang tua Mira itu benar? Sangat benar, Pak. Justru saya kesini karena salah satunya karena paling utama itu, Pak, menyelamatkan ibu saya dan saudara-saudara. Apa yang Mira ceritakan kepada saya tentang apa yang saudara perempuan Mira alami dan tentang apa yang saudara lelaki Mira alami itu benar? Sangat benar, Pak. Bukan Mira berbohong karena kepengen diterima di pesantren ini? Sangat tidak berbohong. Baik. Mira tahu pesantren ini tempat apa? Tempat menekung atau tempat bertaubat. Secara simpel, pesantren ini adalah tempat mengkaji diri. Mungkin selama pesantren ini berdiri, pesantren ini berdiri sudah 8 tahun ya. Selama pesantren ini berdiri, mungkin saya belum pernah bercerita. Maka malam ini saya akan bercerita untuk semuanya, khususnya yang ada di pesantren ini. Pesantren ini saya dirikan dengan keringat saya sendiri, dibantu sekedarnya oleh orang-orang yang merasa kasihan kepada saya. Dan pesantren ini saya dirikan tujuannya hanya satu: melahirkan atau menciptakan orang-orang tercerahkan yang selamat, bukan untuk yang lain, bukan mencari pengikut, bukan mencari jemaah, bukan mencari rombongan, juga bukan mencari keuntungan, melainkan menciptakan atau melahirkan manusia-manusia tercerahkan yang selamat atau orang-orang tercerahkan yang selamat, bukan selain itu. Yang menjadi titik muara pengkajian di pesantren ini adalah jati dirinya sendiri. Bukan tentang Tuhan, bukan tentang agama, kepercayaan, keyakinan, keilmuan, perdukunan, politik, golongan, organisasi,
bahkan adat istiadat. Bukan tentang semua itu, melainkan tentang jati diri pribadinya sendiri, yang sering saya bahasakan sebagai wahyu pancagaib. Sedangkan yang menjadi puncaknya Telaga Tanjung dalam pengkajian jati diri di pesanggeran ini adalah Manunggal Jati. Manunggal Jati adalah bersatunya antara yang diciptakan dengan Sang Pencipta, bersatunya antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, dengan bukti menyaksikan Sang Guru sejati. Jadi siapapun dia yang sudah saya perjuangkan, yang sudah saya temani, yang sudah saya bantu berhasil manunggal jati dan bisa menjaganya serta mempraktekkannya sesuai dengan yang pernah dipelajari selama mengkaji diri, maka dia akan menjadi orang utama, orang hebat, dan orang kuat. Bahkan kalau dia mau, dia bisa menggenggam dunia. Karena bertemu Sang Guru sejati dan manunggal jadi satu kesatuan dengan alam semesta, tidak berbeda dengan yang disebut Tuhan. Dan itu idaman seluruh manusia hidup, bahkan seluruh makhluk menginginkan itu. Karena hanya dengan manunggal jati, kemudian mempertahankannya dan mempraktekkannya atau mengamalkannya, dia bisa apa saja kalau dia mau. Sebab dia adalah fotokopinya yang dimaksud Tuhan. Tentang ini tidak pernah saya berhenti memberikan peringatan. Ini tidak mudah, ini tidak gampang, ini rumit sekali. Karena puncaknya puncaknya Telaga Tanjung, titik akhir segala sains, babonnya seluruh ilmu. Tidak gampang, tidak mudah. Dibutuhkan keberanian yang disiplin, dibutuhkan keberanian yang konsisten. Jika tidak, hanya capek dan semakin panjenengan menderita. Kalau tidak, tidak sedikit orang-orang yang sudah saya bantu, tidak sedikit orang-orang yang sudah saya temani, tidak sedikit orang-orang yang sudah saya perjuangkan untuk bisa manunggal jati. Namun setelah manunggal jati tidak dipertahankan, apalagi dipraktekkan. Ada yang bermain-main, kemudian kecelakaan mati. Ada yang merasa sudah mumpuni,
merasa sudah hebat, sudah master, sudah bertemu dengan sang guru sejati, namun tidak pernah melakukan patrap samadhi. Sakit-sakitan pada akhirnya mati. Ada yang ngomong saja, memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada orang lain, namun dirinya sendiri tidak melakukan. Patrap samadhinya nunggu kalau seneng. Kehidupan dirinya sendiri hancur, kehidupan keluarganya hancur, berantakan, sampai sekarang tidak tahu bagaimana kabarnya. Apakah sudah mati atau masih hidup tidak jelas. Ada yang konsisten, disiplin, melakukan patrap samadhi. Namun apapun yang dia lakukan di atas namakan hidup, bahwasanya tidak ada selain hidup itu sendiri. Apapun hidup itu sendiri, mau baik mau buruk, hidup itu sendiri. Karena semuanya di atas namakan hidup, semuanya di atas namakan digerakkan oleh hidup, dikehendaki oleh hidup, maka istrimu jadi istriku, suamimu jadi suamiku. Jangan tertawa Mira, saya sedang serius ini. Usahanya hancur. Keluarganya berantakan. Kecelakaan meninggalkan cacat permanen pada tubuhnya. Ada lagi, tidak ada sesuatu. Ada lagi yang berpendapat tidak ada sesuatu yang tidak digerakkan oleh hidup. Semuanya adalah gerak-gerik hidup. Termasuk malas patrap juga digerakkan oleh hidup. Berbohong juga digerakkan oleh hidup. Bermain-main digerakkan oleh hidup. Tidak pernah patrap samadhi pun digerakkan oleh hidup atas kehendak hidup. Artinya mengatasnamakan hidup, bersembunyi di balik nama hidup. Ingin mengetahui hakikat sebuah kesalahan itu seperti apa, maka asik melakukan kesalahan-kesalahan dengan dalih belajar. Karena kesalahan apapun itu pun hidup. Kemudian mengalami kecelakaan, usahanya hancur, dan kemarin datang ke sini bersama anak istrinya, memohon pengampunan kepada saya dan memohon izin untuk mengulangi dari nol. Ada yang mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan pembelajaran-pembelajaran lainnya, lalu dikombinasikan. Kehidupannya berantakan. Kemudian jatuh sakit. Selama dia sakit, karena sebelum sakit kehidupannya sudah berantakan, tidak ada satupun keluarganya yang mau peduli. Bahkan anak istrinya pun tidak peduli. Dia sekarat di rumah sakit. Sampai pada akhirnya meninggal tanpa ada keluarga di sampingnya.
Sampai-sampai dokter kebingungan mana keluarganya. Sampai sekarang nasibnya di rumah sakit mati tanpa ada keluarga yang mau peduli. Itu bagaimana saya jadi tidak tahu. Dengan semua itu saya tidak bisa menolong. Dengan kejadian semua itu saya tidak bisa membantu. Saya hanya bisa meneteskan air mata. Haruskah semua kejadian-kejadian itu saya expose lalu saya posting di YouTube supaya panjenengan tahu bahwa jati diri panjenengan bukan main-main. Jati diri panjenengan itu bukan main-main, bukan mainan. Kalau panjenengan sampai bermain-main dengan jati diri panjenengan sendiri, entah panjenengan akan menjadi orang yang keberapa dari yang sudah saya ceritakan ini. Dan ketika panjenengan mengalami itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada semua ada di dalam hidup, semua digerakkan oleh hidup, mau baik, mau buruk, mau salah, mau benar, semuanya hidup. Anak kandungnya digauli sendiri sampai hamil. Kemudian ketahuan sama istrinya, terjadilah pertengkaran. Karena tidak mampu mengalami pertengkaran, jatuh sakit, mati. Karena menurutnya menggauli anak kandungnya itu digerakkan oleh hidup. Ada merasa dirinya sudah mumpuni, sudah master, sudah ketemu sang guru sejati, sudah memiliki air keabadian. Ibu kandungnya sedang sakit, diminumi air sperma. Kemudian setelah diminumi air sperma, ibu kandungnya digauli, katanya digerakkan oleh hidup. Hingga pada akhirnya ibunya mati, dia pun masuk penjara. Karena diketahui orang awam, dituduh memperkosa ibu kandungnya sendiri atau menggauli ibu kandungnya sendiri hingga ibunya mati. Sekali lagi, haruskah saya expose kejadian-kejadian ini, kemudian saya upload di YouTube supaya panjenengan sadar bahwa jati diri panjenengan bukanlah main-main. Jati diri panjenengan tidak bisa dibuat main-main. Setelah saya bersusah payah memperjuangkan panjenengan, menemani panjenengan, membantu panjenengan, hingga panjenengan berhasil mencapai manunggal jati. Panjenengan tidak mempertahankannya sesuai dengan apa yang dikaji selama ini, dan tidak mengamalkannya, tidak mempraktekkannya sesuai dengan kajian yang dikaji selama ini, berarti panjenengan bermain-main dengan wahyu pancagaib, berarti panjenengan bermain-main dengan jati diri panjenengan sendiri.
Dan ketika panjenengan mengalami seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya tidak bisa menolong, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka siapapun, terutama panjenengan yang baru, kalau memang panjenengan benar-benar ingin mengenal diri panjenengan siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, yang itu adalah merupakan jati diri panjenengan, panjenengan harus bersungguh-sungguh. Sesudahnya, panjenengan harus mempertahankan dan mengamalkannya atau mempraktekkannya. Secara hakikat, panjenengan harus mempertahankannya dengan melakukan patrap samadhi, disiplin atau konsisten. Dalam syariatnya, panjenengan harus sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, bulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, dan berbudi bawa laksono kepada sesama makhluk hidup. Panjenengan melakukan patrap samadhi, disiplin, konsisten, namun tidak sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, tidak sebagai wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, tidak berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup, celaka panjenengan. Panjenengan sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, sebagai wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup, tidak pernah patrap samadhi, celaka panjenengan. Dan ketika panjenengan celaka, saya tidak bisa menolong, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah zaman di mana Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono jumeneng berkuasa. Percaya atau tidak percaya, waktu akan menjelaskan kepada panjenengan, bukti akan kejadian akan membuktikan kepada panjenengan. Dan ketika waktu itu sudah memberikan penjelasan, ketika kejadian sudah memberikan bukti kepada panjenengan, saya tidak bisa menolong, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pikirkan itu, renungkan itu. Jangan bermain-main dengan jati diri panjenengan sendiri. Jangan remehkan jati diri panjenengan sendiri. Jangan hina jati diri panjenengan sendiri. Jangan ragukan jati diri panjenengan sendiri. Kalau Mira benar-benar mengalami seperti yang Mira katakan kepada saya, maka saya minta Mira jangan bermain-main di pesanggeran saya. Karena pesanggeran saya bukan tempatnya bermain-main. Pesanggeran saya adalah tempat mengkaji diri. Dirinya siapa? Dirinya Mira sendiri. Dan dirinya Mira sendiri itu bukan main-main. Jadi saya minta jangan bermain-main. Kalau memang Mira keluarganya mengalami seperti itu, jangan bermain-main. Karena hanya jati diri Mira sendiri yang bisa menyelamatkan dan membebaskan seluruh keluarga besar Mira dari seperti apa yang Mira ceritakan kepada saya. Pesanggerahan ini dan saya pribadi tidak butuh uangnya Mira. Tidak butuh bantuannya Mira. Yang kami butuhkan di sini adalah kesungguhan Mira di dalam mengenal diri. Kalau Mira tergugah ingin memberikan bantuan, selesaikan dulu manekungmu. Jangan campur adukkan manekungmu. Jangan persulit gemblengmu sendiri, manekungmu sendiri. Karena tanpa kesungguhan, Mira tidak akan bisa mengenal diri, Mira tidak akan bisa menyelamatkan keluarga besar Mira.
dua pelatihan di pesanggeran ini selama Mira Manekung atau Gembleng itu bukan hal yang mudah. Diam ketika bersamadi setelah patrap itu bukan hal mudah. Terlebih lagi di luar patrap samadi, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu bukan hal mudah. Jadi saya harap jangan main-main. Ikuti motivasi yang diberikan. Selama Mira Manekung atau Gembleng, walaupun sering berada di ruangan, di dalam ruangan, saya berusaha untuk bisa memaklumi. Karena mungkin takut sama anjing. Namun percayalah, 8 tahun pesanggeran ini berdiri, belum pernah anjing-anjing saya bermasalah dengan orang yang sedang manekung. Namun ternyata Mira lebih sering di dalam kamar, di dalam ruangan, bukan hanya istirahat, melainkan juga mencoba membuka HP. Padahal sejak awal sudah diberitahu. Selama manekung, selama gembleng, panjenengan tidak boleh keluar dari pesanggerahan. Karena pesanggeran ini saya sterilkan dari hal-hal yang bersifat gaib dan negatif yang kemungkinan besarnya akan menggoda panjenengan. Maka dari itu, supaya manekung atau gembleng panjenengan, saya larang untuk keluar dari lingkungan pesanggerahan. Selama manekung, selama gembleng, setelah memberi kabar keluarga yang ditinggal, panjenengan diberi motivasi untuk menonaktifkan HP. Kenapa kok harus dinonaktifkan? Memangnya panjenengan bisa patrap samadi sambil bermain HP? Memangnya bisa panjenengan diam, tenang, ketika mendengar suara HP, ada WhatsApp masuk, ada telepon masuk, dan lain-lain sebagainya? Sembilan 99% manusia hidup di dunia ini terjebak dan dikuasai oleh HP. Nyaris tidak bisa tenang tanpa HP. Dan saya beserta pesanggeran ini tidak melarang panjenengan. Hanya memohon untuk 4 hari 5 malam tanpa HP. Setelah itu silahkan gila dengan HP lagi, silahkan. Jika itu menurut panjenengan baik, silahkan. Tidak ada larangan. Yang penting bijaksana di dalam menggunakan HP. Setiap kali sesudah melakukan patrap samadi, panjenengan saya minta untuk beristirahat di tempat kadangan ini. Bukan selain di tempat kadangan ini. Kenapa? Karena khusus tempat kadangan ini saya buat khusus dan saya buat istimewa. Hanya orang-orang yang berhati bersih yang betah duduk di sini. Jadi, selama manekung, selama gembleng, kalau panjenengan selalu berupaya untuk duduk istirahat di tempat kadangan ini,
sekotor apapun otak panjenengan, sekotor apapun hati panjenengan, sedikit demi sedikit akan terkikis hingga bersih oleh aura tempat kadangan ini. Jadi panjenengan tidak perlu bersusah payah capek-capek membersihkan otak, membersihkan hati, tidak perlu capek-capek. Hanya duduk di tempat kadangan ini sambil membaca-baca tulisan, akan terjadi proses secara gaib yang membersihkan otak panjenengan, hati panjenengan, kelamin panjenengan. Kalau panjenengan sampai gelisah, tidak betah duduk di sini, berarti hati panjenengan kotor, punya niat tidak baik, punya pemikiran yang buruk. Selama menekung selapang gembleng, panjenengan saya minta untuk melakukan laku hanya semalam suntuk. Siangnya digunakan untuk beristirahat total. Kenapa? Karena siang hari waktunya orang awam beraktivitas. Kalau panjenengan laku pasti akan terganggu dengan aktivitas-aktivitas orang awam. Nah, kalau malam hari itu waktunya orang awam beristirahat dari aktivitasnya. Jadi mendukung kalau panjenengan gunakan untuk laku. Semua persyaratan di pesanggeran ini ada alasan baiknya, dan itu untuk panjenengan sendiri, bukan untuk saya. Panjenengan hanya modal bersungguh-sungguh dan berjanji hasilnya nanti akan dipertahankan serta diamalkan. Kalau janji mempertahankan dan mengamalkan hasilnya ini panjenengan ingkari, panjenengan akan celaka seperti yang sudah saya ceritakan tadi loh. Sudah nggak dapat apa-apa, gelisah, lebih gelisah lagi, tidak tenang, lebih kacau lagi, celaka lagi. Kalau panjenengan mau mengalami seperti itu, ya silahkan. Ingin mengalami seperti itu, ya silahkan. Itu pilihan panjenengan sendiri, itu hak panjenengan sendiri. Kemungkinan besar selain di pesanggrahan saya, di luar sana 95% panjenengan tidak akan mendapatkan bimbingan seperti ini di luar sana. Jadi kalau sampai tidak bersungguh-sungguh, hasilnya tidak dipertahankan, tidak diamalkan, rugi besar panjenengan. Sudah rugi besar, celaka pula. Kalau sudah celaka seperti itu, siapa yang mau disalahkan, siapa? Kalau sudah seperti itu. Nah, kalau ingin seperti itu, ngapain buang-buang waktu mengkaji diri? Panjenengan membuang waktu, rela mengorbankan waktu untuk mengkaji diri. Mestinya ingin selamat, bukan? Tidak ingin celaka, bukan? Nah, kalau memang panjenengan ingin selamat, ingin tidak celaka, bersungguh-sungguhlah pada jati dirimu sendiri. Jagalah, pertahankanlah jati dirimu sendiri dan amalkan jati dirimu sendiri. Mungkin belum lama ini panjenengan tahu di sini ada orang datang bersama anak istrinya. Itu salah satu yang mengalami.
dalam keadaan yang masih belum terlalu sehat karena habis kecelakaan. Dia datang bersama anak istrinya ke sini hanya untuk memohon pengampunan kepada saya. Memangnya salahnya kepada saya kok memohon pengampunan kepada saya? Salahnya kan kepada jati dirinya sendiri. Dan memohon kesempatan kepada saya untuk mengulangi laku dari nol. Memangnya yang bisa memberi kesempatan itu saya. Yang bisa memberi kesempatan kan jati dirinya sendiri. Maka jati dirinya sendiri sudah diremehkan, sudah dinodai. Jadi dengan sangat menyesal, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu urusanmu dengan hidupmu sendiri. Itu urusanmu dengan wahyu pancagaibmu sendiri. Mungkin yang lainnya kalau masih hidup, mungkin juga berani datang menemui saya, memohon pengampunan, meminta diberi kesempatan untuk mengulang lagi. Hanya saja kalau yang lainnya kan pada mati, jadi nggak bisa kesini. Nah ini yang nggak mati, makanya bisa kesini dia. Baru kemarin. Maka dengan ini saya minta Mira, bersungguh-sungguhlah selama di sini. Jangan sekali-kali main-main. Karena untuk setiap pelaku manekung atau gembleng yang tidak bersungguh-sungguh, saya akan kejam. Mulai malam ini, apapun alasannya, Mira harus istirahat di tempat kadangan. Saya tidak mau melihat Mira istirahat di dalam ruangan. Dengan bukti-bukti yang sudah saya saksikan, saya tidak mau lagi melihat Mira istirahat di tempat kadangan, di tempat istirahat. Istirahatnya harus di tempat kadangan. Karena mengingat apa yang sedang dialami Mira sendiri, keluarga Mira seperti itu. Jadi kalau tidak bersungguh-sungguh di dalam mengkaji diri, solusi dari mana? Jalan keluar dari mana? Kalau tidak bersungguh-sungguh. Memang betul, semua itu adalah hidup. Tidak ada sesuatu yang tidak di dalam hidup. Tidak ada sesuatu yang bisa bergerak tanpa digerakkan oleh hidup. Betul. Namun ketahuilah, hidup itu baik. Hidup itu tidak pernah aneh-aneh. Hidup itu tidak pernah neko-neko. Hidup itu tidak pernah salah. Hidup itu tidak pernah buruk. Hidup itu tidak pernah bohong. Hidup itu tidak pernah bermain-main. Nah, silahkan direnungkan sendiri itu. Kalau sampai panjenengan bermain-main, sembrono, neko-neko, kira-kira hidup apa bukan itu?
Hidup itu suci. Hidup itu bersih. Hidup itu baik. Hidup itu selamat. Hidup itu berkah. Hidup itu jujur. Hidup itu bersungguh-sungguh. Dan hidup itu berkesadaran. Kalau tidak, berarti itu angan-anganmu sendiri yang sedang menggunakan topeng hidup, yang sedang bersembunyi di balik hidup. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau panjenengan tidak mempertahankan manunggal jati, tidak mengamalkan manunggal jati, sampai panjenengan bertatap wajah dengan sang guru sejati, panjenengan masih dibelenggu takdir, panjenengan masih diincar oleh malaikat maut, dan tiba saatnya apapun yang panjenengan lakukan dengan mengatasnamakan hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan pernah mengira Manekung dengan memberi uang kepada saya lalu bebas dari aturan Manekung. Jangan dikira Manekung atau Gembleng dengan memberikan bantuan-bantuan kepada saya, kemudian Manekungnya, Gemblengnya bebas, sesuka-suka diri sendiri. Saya ulang, dalam Manekung saya tidak membutuhkan bantuan panjenengan. Berapapun jumlahnya, yang saya butuhkan adalah kesungguhan panjenengan, kesuksesan panjenengan, keberhasilan panjenengan di dalam Manekung atau Gembleng. Supaya perjuangan panjenengan, pengorbanan panjenengan hingga bisa sampai di pesanggeran ini tidak sia-sia, tidak sia-sia. Kesungguhan yang saya minta ini untuk panjenengan sendiri, bukan untuk saya. Dan nanti hasil Manekung atau Gembleng, saya minta panjenengan mempertahankan dan mengamalkannya, itu pun untuk panjenengan sendiri, bukan untuk saya. Karena jati diri panjenengan sendiri. Yang akan menentukan kehidupan panjenengan sendiri dan keluarga besar panjenengan sendiri. Bukan diri saya, kehidupan saya, bukan kehidupan keluarga saya. Kadangan kemarin saya sudah berpesan sama panjenengan, kalau sampai mengalami sesuatu, ingat apa yang sedang dialami oleh keluarga. Jadikan itu motivasi, jadikan itu pembakarnya, jadikan itu dorongannya, supaya kembali lagi bersungguh-sungguh.
Kemarin malam kan saya ngomong seperti itu sama Mira. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video beberapa waktu yang lalu, bahwa usia saya sudah 67 tahun dan saya sudah mulai merasakan efek dari usia 67 tahun. Artinya tidak menutup kemungkinan saya akan berhenti, saya akan beristirahat. Jika saya puas, mungkin saya akan memilih meninggalkan dunia ini. Kalau sudah tidak ada saya, panjenengan sendiri belum bisa apa-apa, mau belajar kemana panjenengan? Kalau saya sudah tidak ada, panjenengan mau belajar kemana? Sementara sepanjang saya ketahui, belum ada di luar sana yang berani tanpa tedeng aling-aling memberikan seluruhnya tanpa tersisa. Belum ada itu. Kalau panjenengan tidak mempertahankannya, kalau panjenengan tidak sungguh-sungguh, kalau panjenengan tidak mempertahankannya, kalau panjenengan tidak mengamalkannya, panjenengan mau jadi apa? Terus tujuannya apa panjenengan itu? Maunya apa? Secara lahir maupun secara batin, jiwa panjenengan itu butuh dan perlu diberi makan, butuh dan perlu diberi minum, butuh dan perlu diperhatikan. Secara lahir, memberi makan dengan nasi, memberi minum dengan air, memperhatikan, menjaga kesehatan secara lahir. Secara batin, memberi makan dengan patrap samadi, memberi minum dengan patrap samadi, memperhatikan dengan patrap samadi. Manunggal jati secara lahir melakukan patrap samadi manunggal jati. Manunggal jati secara batin menjadi kitab suci ada makna bagi sesama makhluk hidup, menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Dan percayalah, itu tidak akan mengurangi ketampananmu, tidak akan mengurangi kecantikanmu, tidak akan mengurangi kewibawaanmu, malah justru membuatmu langgeng. Tidak mengalami kematian dan perubahan. Selama panjenengan tidak bersungguh-sungguh kepada jati diri panjenengan sendiri, ya panjenengan jangan sakit hati jika diremehkan oleh makhluk lain. Jika tidak dihargai oleh makhluk lain, jangan sakit hati, jangan tersinggung.
Lawang diri panjenengan sendiri tidak bersungguh-sungguh. Kalau panjenengan tidak menjaga jati diri panjenengan sendiri, ya panjenengan jangan kecewa, jangan sakit hati kalau dihianati oleh orang lain, dipermainkan sama orang lain. Jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan terluka. Lawang panjenengan sendiri tidak menjaga jati diri panjenengan sendiri, apapun yang ada di luar diri itu cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Kejadian yang ada di dalam diri kita, seperti itulah yang akan terjadi di luar diri kita. Kita tidak akan pernah dewasa. Kita tidak akan pernah bisa dewasa. Kita tidak akan pernah bisa mandiri, apalagi merdeka, kalau belum bertemu dengan Sang Guru sejati. Dan bertemu Sang Guru sejati tidak bisa tidak, pasti akan membuatmu lebih baik, bukan lebih buruk. Kalau menjadikan dirimu lebih buruk, bukan guru sejati yang kau temui itu, melainkan musuh abadimu sendiri. Tidak ada sejarahnya seorang pelaku spiritual berhasil bertemu dengan jati dirinya, berhasil bertemu dengan guru sejatinya, tidak lebih baik. Itu nggak ada sejarahnya. Semua sejarah menceritakan setiap yang berhasil bertemu Sang Guru sejati lebih baik. Bukan berjalan di tempat, apalagi berubah lebih buruk. Kalau sampai mengalami tidak lebih baik, nggak ada solusinya, jalan keluarnya nggak ada selain jati dirimu sendiri. Maka segeralah benahi patrapmu, perbaiki patrap samadimu, perbaiki caramu menjadi kitab suci sejati ada makna, perbaiki caramu menjadi wulangres sejati, menjadi berbudi bawa laksono. Perbaiki, pasti ada yang tidak tepat. Saya yang tidak ikut mengalami saja ngeri melihat kejadian-kejadian dari mereka yang tidak menjaga, tidak mengamalkan, tidak bersungguh-sungguh. Apa menunggu panjenengan mengalami hal yang sama baru mau bersungguh-sungguh, baru mau menjaga? Ketika panjenengan mengalami sama seperti mereka, panjenengan sudah nggak bisa bersungguh-sungguh itu. Menjaga itu nggak bisa. Lawang udah mati, mau ngapain? Kalau belum mati, sedang menahan sakit, menyaksikan seluruh kadang saya bersungguh-sungguh mempertahankan dan mengamalkan, itu sudah lebih cukup dari uang berjumlah berapapun yang panjenengan berikan kepada saya. Jadi berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Sekali lagi, berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Nanti kalau sudah berhasil,
pertahankan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun badai yang terjadi, jangan pernah melompat dari jati dirimu. Karena kalau sampai panjenengan melompat dari jati diri, sudah pasti tenggelam, tidak akan tidak, pasti. Namun, kalau panjenengan tidak meninggalkan perahumu, tidak meninggalkan jati dirimu, sehebat apapun sebuah badai, panjenengan tidak akan tenggelam. Sekali lagi, berhati-hatilah, bersungguh-sungguhlah. Kalau sudah berhasil manunggal jati nantinya, pertahankan dan amalkan. Sampai panjenengan bertemu sang guru sejati. Dan ingat, ketika panjenengan bertemu dengan sang guru sejati, tidak bisa tidak, pasti akan lebih baik. Kalau bukan sedang berupaya mewujudkan cita-cita, saya sudah tidak ingin tinggal di dunia ini. Namun karena saya sedang berjuang mewujudkan cita-cita yang belum terwujud, maka saya masih ada di hadapan panjenengan. Jadi selagi saya masih ada, bersungguh-sungguhlah. Hasilnya pertahankan, amalkan sesuai firman dan sabdanya. Karena di luaran sana belum tentu panjenengan mendapatkan. Terlebih lagi saya sudah tidak di dunia ini. Mau kemana panjenengan mencarinya? Kalau panjenengan sendiri belum bisa menjaga diri panjenengan sendiri, belum bisa menempatkan diri panjenengan sendiri, belum bisa menyesuaikan diri panjenengan sendiri, mau apa panjenengan? Apalagi era sekarang, manusia hanya bisa dihormati karena punya uang. Tidak punya uang, setinggi apapun spiritualmu, gembel. Setinggi apapun spiritualmu, kalau tidak punya uang, gembel kok. Walaupun tidak berspiritual, kalau panjenengan punya uang, disembah panjenengan, dipuja-puja, dipuji-puji, dijadikan motivasi panjenengan, dijadikan inspirasi panjenengan. Namun setinggi apapun spiritual panjenengan, kalau tidak punya uang, perlu dibuktikan itu. Baru orang bisa percaya. Kalau nggak ada buktinya, sampah kita. Maka selagi saya masih ada, berhati-hati, bersungguh-sungguhlah di dalam mengkaji. Dan hasil kajiannya pertahankan, amalkan sesuai firman dan sabdanya. Bagaimanapun badainya, jangan pernah tinggalkan perahu. Jangan pernah melompat dari perahu. Karena kalau sampai melompat dari perahu, sudah pasti tenggelam. Tidak bisa tidak itu, pasti tenggelam itu. Dengan semua kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang saya temani manunggal jati, namun pada akhirnya menodai manunggal jatinya sendiri, mempermainkan, meremehkan jati dirinya sendiri. Saya baru sadar, kenapa sampai detik ini alam semesta masih menggunakan saya.
Ternyata alam semesta bisanya menggunakan saya sampai detik ini. Mungkin saat ini adalah saya orang satu-satunya yang paling kuat bertahan. Kalau saya tidak kuat bertahan, menyaksikan semua itu, saya sudah berhenti. Males saya membimbing. Untuk apa? Diperjuangkan mati-matian, diperjuangkan habis-habisan, pada akhirnya seperti itu. Kalau saya tidak kuat, pasti saya berhenti. Pesantrennya akan saya tutup kalau saya tidak kuat. Karena saya kecewa menyaksikan hasilnya. Namun dalam kenyataannya, dengan berbagai macam kesaksian yang saya saksikan sendiri, baik secara langsung maupun melalui kabar, saya tetap duduk di sini. Mungkin karena itu alam semesta masih menggunakan saya sampai detik ini. Karena saya memiliki kemampuan bertahan apapun badainya. Percayalah. Atau tidak percaya juga tidak apa-apa. Saya nyatakan sekali lagi, ini adalah era atau zaman atau peradaban di mana Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono jumeneng atau berkuasa. Setiap waktu akan selalu memberikan penjelasan. Setiap kejadian-kejadian akan selalu memberikan bukti. Dan satu persatu, apa yang sudah saya sampaikan akan menjadi kenyataan. Dan ketika kenyataan itu terjadi pada diri panjenengan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tertawa nyukurin, nggak sampai hati. Mau menolong, dibuat sendiri, diinginkan sendiri. Makanya saya sudah sering sekali teriak-teriak, jangan gampang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jangan mudah tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Simak dulu baik-baik, supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya. Supaya mengetahui kemana arah tujuannya. Ini rumit sekali. Kan sering saya teriak-teriak seperti itu. Namun panjenengan tetap nekat. Setelah nekat, kenapa kok bermain-main pada akhirnya? Maka yang panjenengan buat main-main, jati diri panjenengan sendiri. Jati diri panjenengan sendiri yang panjenengan buat main-main. Dan itu panjenengan mengatasnamakan hidup. Panjenengan dengan gagah berani mengatakan digerakkan oleh hidup. Jadi secara terang-terangan panjenengan menyangka bahwa hidup itu mempermainkan jati diri panjenengan. Akhir kadangan kita malam ini, saya berpesan sekali lagi, kalau memang panjenengan sudah capek, sudah lelah, ingin selamat, bersungguh-sungguhlah.
Dan saya minta, kalau panjenengan sudah menunjukkan kesungguhan kepada saya, sehingga saya punya kemantapan untuk menemani panjenengan mencapai manunggal jati, pertahankan dan amalkan sesuai firman dan sabdanya. Karena jika tidak, urusan panjenengan dengan hidup panjenengan sendiri, bukan dengan saya, dan saya tidak bisa ikut campur. Saya tidak mau melihat Mira istirahat di dalam ruangan. Nanti kalau masuk ke dalam ruangan, mati totalkan HP. Ini malam terakhir saya menyaksikan ada kesalahan-kesalahan di dalam Manekung atau Gemblong. Saya tidak mau lagi menyaksikan ke depannya. Karena ini bukan main-main. Tadi panjenengan sedang patat samadhi dan saya hentikan. Sekarang sudah selesai, silakan melakukan patat samadhi lagi. Ketambahan lagi, selama panjenengan di sini itu adalah bertapa. Bertapa apa? Bertapa bisu, tidak berbicara. Kalau panjenengan menghadap ke timur di depan papan tulis itu, masa iya panjenengan tidak bisa membaca tulisan merah yang besar-besar itu? Jadi, kalau saya datang ke sini ngajak kadangan atau apa, tidak perlu ngucapin rahayu, salaman, nggak perlu. Panjenengan sedang tapa bisu. Kalau saya 10 kali ke sini, apakah panjenengan akan mengucapkan salam kepada saya 10 kali juga? Istimewakan, bersungguh-sungguhlah di dalam laku panjenengan sendiri. Jangan terpengaruh oleh apapun, jangan terpengaruh oleh siapapun. Dengan seperti itu, berarti saya bisa mengambil kesimpulan. Setiap kali saya kesini aja panjenengan sibuk bersalaman, sibuk mengucapkan salam. Berarti kalau ada orang kesini pun panjenengan seperti itu. Jadi saya mengambil kesimpulannya itu seperti itu. Maka panjenengan sedang Manekung, sedang Gembleng, sedang berpuasa bisu, tidak berbicara. Karena sudah 8 tahun pesanggahan ini berdiri, semua sudah paham. Siapapun yang datang ke sini ndak panjenengan sapa, mereka sudah tahu. Karena panjenengan sedang Manekung, sedang tapa bisu, sedang tidak berbicara, mereka itu udah paham semua. Jadi kalau dalam bahasa awamnya, fokuslah pada Manekung panjenengan sendiri, padang gemblengnya panjenengan sendiri. Jangan terpengaruh oleh apapun, jangan terpengaruh oleh siapapun. Panjenengan sedang melakukan penyelesaian laku murni. Panjenengan sedang berjuang, panjenengan sedang mengabdi, menyelesaikan laku murni panjenengan supaya bisa mencapai tingkatan suci.
Dan itu tidak gampang, maka berhati-hatilah, bersungguh-sungguhlah. Nah, nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, oh panjenengan mau bercerita seperti komik juga tidak apa-apa, wong panjenengan sudah tidak manekung, sudah tidak gembleng. Bersalaman 100 kali dengan saya juga tidak apa-apa. Mengucapkan rahayu 1000 kali sama saya juga tidak apa-apa. Kalau sudah selesai mah. Sudah sana dilanjut lagi patrap samadinya sesuai tahapannya masing-masing. Pak, untuk ampun tadi luputnya Pak. Sudah selesai itu, sudah selesai. Di luar aja lah. Iya.